kita untuk konsentrasi sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Terima kasih Bapak buat sore hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih karunia-Mu yang tak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini ada karena Engkau mengasihi kami. Kami percaya bahwa kasih-Mu kekal dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kesempatan yang Tuhan beri adalah kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kami. Sore hari ini Bapak kami akan memuji dan menyembah-Mu Bapak di hari perayaan Jumat Agung ini Tuhan. Bahwa hati kami kudus di hadapan-Mu, bahwa hati kami benar-benar merasakan hikmatnya Jumat Agung Tuhan. Bukan hanya sekedar ibadah yang kami laksanakan, bukan hanya sekedar perayaan Jumat Agung, tapi biarlah hati kami benar-benar hikmat merayakan atau mengadakan ibadah sore hari ini Tuhan. Mari Allah Roh Kudus penuhi setiap hati kami dengan hadirat-Mu. Mengalirlah penuhi hati kami, sehingga hati kami diisi oleh Roh-Mu Tuhan sore hari ini. Biarlah pikiran kami berpusat kepada-Mu, dan apapun yang kami lakukan sore hari ini Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan Engkau saja Bapa. Kasih-Mu yang besar buat kami bersyukur sore hari ini. Terima kasih ya Allah Kudus. Mari kita masuk hadirat-Nya dengan hati yang kudus, dengan hati yang bersungguh-sungguh. Memenuhi
Temui dia selama dia berkenan untuk menemui saudara. Teduhkan hatimu, teduhkan hatimu. Berbicaralah kepadanya, ucapkanlah salam kepadanya, ucapkanlah syukurmu yang paling dalam. Karena hari ini dia hadir, dia berkenan untuk kau jumpai, dia berkenan untuk menjumpai kita. Biarlah para syikala. Ucapkan syukurmu padanya, dia terlalu baik. Haleluya, haleluya. Terima hatimu, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Bapa, kehadiran-Mu memenuhi setiap hati kami, memenuhi gereja-Mu. Bapa, terima kasih. Terima kasih yang tak pernah habis dalam hidup kami karena kebaikan. Kami percaya Tuhan, setiap nafas hidup hanya karena kasih karunia-Mu. Setiap tawa kami Tuhan hanya karena kasih karunia-Mu. Bahkan setiap air mata kami Tuhan semuanya karena kasih karunia-Mu. Bapa, mari Tuhan, jangan tinggalkan kami. Mari Bapa, sore hari ini Kau melawat kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami yang hadir, kami tidak sia-sia Tuhan. Kami tahu Bapa, dan kami hadir di tempat ini, kami tinggalkan semua apa yang menjadi masalah kami. Kami tinggalkan semua apa yang menjadi kesibukan kami, kesenangan kami. Kami mau Kau menjadi yang terutama dalam hidup kami. Kami mau Kau menjadi yang awal dan yang akhir bagi hidup kami. Biar demikian hidup kami Tuhan. Kami mau Bapa, Engkau yang bertata dalam hidup kami. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku.
sungguh Engkau yang awal dan yang akhir Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada satu pribadi yang dapat membuka dan menutup dalam hidup kami. Tidak ada satu pribadi yang dapat memulai yang terbaik dan dapat mengakhiri yang terbaik. Hanya Engkau saja Tuhan. Syukur kami hanya padamu. Syukur kami hanya padamu. Angkat tanganmu saudara. Ucapkan syukur bagi dia. Akui dia. Ucapkan syukur bagi dia. Dia layak terima. Dia layak terima pujian syukuran kita semua. Naikkan syukurmu saudara. Naikkan syukurmu atas kebaikannya, atas kasih karunia-Nya. Katakan haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh-sungguh yang terbaik dalam hidup kami Bapa. Engkau sungguh-sungguh yang terbaik Tuhan. Apa yang Tuhan sudah rancangkan, apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi, yang pahit sekalipun, menurut Engkau itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rasakan dia Tuhan. Rasakan dia saudara. Rasakan dia. Jangan berikan kanan kirimu. Rasakan dia dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika dia berbicara, kau dapat mendengarnya. Sehingga ketika dia memelukmu, kau dapat merasakannya. Ketika dia mengurapimu, kau dapat merasakan aliran urapannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia Raja yang rela mati bagi kita. Dia anak Raja yang rela turun ke bumi menebus dosa kita. Tergantung di kayu salib, darah yang tercurah, mahkota duri yang tertancap di kepalanya, cambuk duri yang merobek setiap dagingnya. Dia berkorban bagi kita saudara. Adakah hidup kita sudah berkorban bagi dia? Adakah kesenangan kita bisa kita lupakan untuk dia? Adakah kepentingan kita bisa kita abaikan untuk dia? Adakah setiap kebahagiaan kita rela ganti untuk dia, saudara? Mari kita belajar. Semua untuk kebaikan kita. Kita dididik supaya kita menjadi anak Raja. Anak yang memiliki mental yang kuat. Kita dididik supaya dia menginginkan hidup kita menjadi anak yang perkasa. Salibkan seluruh kepentingan kita saudara sore hari ini. Salibkan seluruh ego kita. Salibkan seluruh kedagingan kita saudara. Kalau dia mau mati bagi kita, apakah kita tidak ingin mematikan kedagingan kita demi dia? Haleluya.
sebagai hamba Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih disalib. Katakan Dia Raja, Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan. Dia tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Lewati semua hidup sebagai hamba Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dan rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja memilih Ketika saya nyanyikan lagu ini, saudara, hati saya bergetar. Walaupun setiap tahun kita merayakannya, tapi bagi saya, ini pertama kali saya dipercayakan pelayanan di Jumat Agung. Hati saya bergetar, saudara. Saya tahu setiap hidup kita begitu berharga di hadapannya. Dalam minggu-minggu sebelumnya, sebelum saya ada di pelayanan Jumat Agung, begitu banyak halang rintang yang mengalami. Tapi saya mencoba untuk kuat, karena saya tahu ada berkat di balik segalanya. Singkat cerita, orang tua saya sakit jantung yang sudah cukup lama, 5 tahun, kembali kambuh dengan
Satu lagi tambahan sakitnya itu jantungnya sudah sampai ke paru-paru. Karena tidak dapat memompa darah ke paru-paru, akhirnya paru-paru pun mengalami penyempitan dan paru-paru mengalami hipertensi pulmonal. Saya melihat keadaan orang tua saya, nafas saja sudah tidak bisa, padahal oksigen sudah membantunya. Saya cuma katakan, harus semangat, Tuhan pasti kasih sembuhan. Kita harus pegang Tuhan apapun keadaannya. Kita harus percaya bahwa darahnya itu menyembuhkan, bahwa darahnya itu sanggup mengubahkan. Saya cuma percaya satu, saudara, ketika saya boleh diizinkan sebagai anak melihat kondisi orang tua saya seperti itu, secara manusia saya nggak tega, saudara. Nafas pun sudah tidak bisa. Orang normal nafas bisa 199, orang tua saya cuma 80, 79. Duduk pun sudah sangat susah, seperti orang sudah gak sanggup bernafas, hanya sekedar bersandar di bed rumah sakit pun sudah tidak sanggup. Tapi dengan kuat saya beriman, saya berusaha dengan hati yang kuat. Saya berkata, ayo bangkit, Papa pasti bisa. Ayo semangat, katakan, aku sembuh. Tuhan sudah tolong aku. Perjamuan yang diminumkan mendatangkan kesembuhan. Malam saya ke rumah sakit, paginya saya telepon mama saya lagi, karena saya harus kembali ke penginapan untuk istirahat. Mujizat terjadi, saudara. Semalam itu dari kakinya yang tidak ada apa-apa, tiba-tiba tidak bisa berjalan waktu saya ke rumah sakit. Begitu kaku seperti kayu, nafas yang sengol-sengol sekali, seakan-akan tidak bisa bernafas. Waktu saya beri perjamuan, waktu saya bilang kata-kata iman, ayo Pak, bangkit, bangkit. Kalau Tuhan kasih kesempatan Papa bisa bernafas, kalau Tuhan kasih kesempatan untuk bisa hidup, berarti Tuhan mengasihi hidupmu, Tuhan memelihara hidupmu, Tuhan mengasihi engkau lebih dari apapun. Darahnya yang tercurah, darahnya yang kau percaya yang dapat memberikan kesembuhan itu nyata. Orang tua saya dapat bernafas dengan lega hanya dalam waktu semalam, saudara. Kaki yang tidak bisa berjalan bisa berjalan kembali hanya dalam waktu semalam. Melalui itu saya belajar bahwa kasih karunia dalam hidup kita itu berlaku, saudara. Tuhan itu begitu baik. Semuanya kasih karunia. Kalau bukan kasih karunia, saya yakin Papa saya tidak akan pernah bisa pulih, karena kondisinya sudah sangat drop sekali. Dengan satu penyakit lagi yang menyertakan dia, itu paru-paru yang tersumbat. Begitu susah untuk bernafas. Melalui ini saya belajar bahwa Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan yang berkata bahwa ketika aku memberi kesempatan, lakukan yang menjadi bagianmu, yaitu mengucap syukur selalu, mengagungkan dia selalu, memegang pribadinya selalu. Pegang kuat-kuat, saudara. Hidup ini hanya berpegang pada dia, dia dan hanya dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila apa yang saya sampaikan boleh menjadi kekuatan. Amin. Karena firman Tuhan berkata, ketika engkau ditolong, Tuhan bersaksilah. Karena kesaksian dapat menguatkan yang lain, karena kesaksian dapat menolong yang lain. Tapi iman percaya tetap kepada dia. Tetap urusan hatimu kepada dia, pribadi lepas pribadi. Tetap penyembahanmu kepada dia, pribadi lepas pribadi. Itu yang buat engkau terus kuat, bergantung dan berharap kepada dia. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Setelah itu saya akan serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Raja segala raja. Saya silakan duduk kembali untuk persiapkan hati kita terima kebenaran firman Tuhan.
turun ke dunia. Dia lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang berdiri di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang berdiri di salib. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kami boleh merayakan dan memperingati hari kematian Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sebagai tolak ukur kehidupan kami. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengingat akan Engkau, akan pengorbananmu, akan perjalananmu untuk menjadi penebus bagi dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kesempatan yang tidak akan kami sia-siakan. Kami mau merenungkan kembali, kami mau mengingat kembali, kami mau mempelajari bagaimana cara Tuhan, bagaimana hati Tuhan mau menebus kami, mau menjadi penolong bagi kami. Tuhan, siapkan hati kami semuanya sebagai tanah yang lembut, yang tidak keras, supaya apa yang ditaburkan pada sore hari ini boleh menjadi bekal bagi kami dalam hidup kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hambamu dari ujung rambut sampai telapak kaki, pakai lidah mulut bibir hambamu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang ambil alih semuanya, Roh Kudus yang pimpin dari pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Happy Good Friday. Selamat hari Jumat Agung. Ya, puji nama Tuhan kalau pada sore hari ini kita semuanya boleh berkumpul, kita boleh belajar kembali bagaimana Yesus rela disalib, apa yang dilakukannya untuk kita. Jangan sampai kita lupa akan hal ini. Oleh sebab itu firman Tuhan pada sore hari ini kita diajarkan untuk belajar. Lalu kita baca bersama-sama, mari kita awali pembacaan kita dari Markus 14 ayat 32 sampai 42. Saya bacakan supaya cepat ya. Markus 14 ayat 32 sampai 42. Di taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa."
dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba, lihat Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Haleluya. Kalau kita membaca ayat-ayat tadi, kita tahu bagaimana perasaan Yesus saat itu. Bagaimana hatinya. Dia sampai katakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kita bisa bayangkan. Mungkin kita sekarang enak-enak saja. Kita lupa akan apa yang sudah Yesus perbuat untuk kita semua. Saat ini saya ingatkan kembali betapa Yesus sangat takut dan gentar, dikatakan dalam firman Tuhan. Sangat takut dan gentar. Bahkan rasanya mau mati. Kita tahu bagaimana orang yang mau mati, mungkin sekarat seperti itu. Itulah yang Yesus rasakan, betapa dia sangat takut dan gentar. Dia membawa muridnya 3 orang untuk berjaga-jaga. Namun apa yang terjadi? Murid-muridnya tertidur. Di saat Yesus melakukan tawar-menawar dengan Bapaknya, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Jikalau sekiranya mungkin, lakukanlah cawan ini. Katakan, berdoalah dan berjagalah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. 3 kali Tuhan datang kepada Bapa dan mengucapkan doa yang sama. Bayangkan betapa Yesus saat itu sangat takut. Kita yang salah, orang yang bersalah saja, saudaraku. Orang yang salah sekalipun, kalau dinasehati, ditegur, itu pasti membalas, pasti membela diri. Tetapi yang dilakukan Yesus saat itu sama sekali tidak bersalah, tidak bernoda, tidak pernah sekalipun Yesus membuat orang sehat menjadi sakit, tidak pernah Yesus menyakiti orang. Tetapi dia harus menanggung dosa kita. Makanya dia kata, Bapa, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau, pasti Tuhan bisa lakukan. Tapi itulah yang terjadi. Lalu sampai dilakukan pengkhianatan dan dia oleh Yudas muridnya. Yesus yang sangat baik,
yang selalu menolong murid-muridnya pun dikhianati, saudaraku, apalagi kita. Bapak tentu tidak tega melihat anaknya, apalagi dia harus menyerahkan anaknya yang begitu taat, yang begitu setia, yang melakukan kehendak Bapak, harus direlakan. Bukan seperti pada waktu Abraham disuruh menyerahkan Ishak. Ishak digantikan dengan anak domba. Tapi ini Tuhan tidak bisa lakukan sesuai permintaan Yesus, tidak bisa. Dia punya karya yang sangat besar untuk menebus dosa-dosa kita. Peristiwa paling kejam, peristiwa paling sadis apakah yang terjadi di muka bumi? Yaitu peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Memang Yesus, kita tahu Yesus mati atas kehendak Bapaknya. Kita tahu, dan dia harus mati di kayu salib. Yesus sendiri menyerahkan dirinya, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Tetapi saat penyaliban Yesus, itu ada andil kebencian dan kedengkian orang Yahudi saat itu. Semua yang ada dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu menggambarkan tentang Yesus. Karena seluruh isi Alkitab ini, jangan lupa, ini menggambarkan tentang Yesus. Contoh gampang, Yunus mati di perut ikan berapa hari? 3 hari 3 malam, melambangkan Yesus yang mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Yusuf, dia anak yang paling dikasihi oleh orang tuanya. Yesus, anak yang paling dikasihi oleh bapaknya. Saat Yusuf dibuang ke Mesir, dia menjadi berkat bagi bangsanya. Tapi Yesus ditolak dan dia mati di kayu salib menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia, termasuk kita. Ya. Yusuf pada saat dibuang di Mesir, dia akhirnya menemukan mempelainya. Yesus ditolak, dia mati di kayu salib. Dia naik ke surga dan dia menemukan mempelainya, yaitu saudara dan saya. Banyak yang ada di dalam firman Tuhan ini semuanya melambangkan dan menggambarkan tentang Yesus. Saudaraku, kalau kita belajar, nanti kita baca sendiri di Ulangan 21 ya, ayat 1 sampai 9, enggak usah saya bacakan, nanti dibaca sendiri, saya rangkumkan saja. Ya, di situ ada hal-hal yang penting. Jadi, jika ada yang mati terbunuh di padang, ia harus dibuang di kota yang paling dekat. Yesus yang mati di Golgota, dia dibuang di Yerusalem yang paling dekat dengan Golgota. Waktu itu harus diserahkan. Kalau ada orang yang mati terbunuh di padang, harus diserahkan lembu muda sebagai korban. Dan Yesus juga dikorbankan. Harusnya imam dan para hakim waktu itu, dia harus mencuci tangannya dan mengatakan bahwa dia tidak bersalah atas orang ini. Tetapi saudara dikasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, bahwa peristiwa penyaliban Yesus itu adalah peristiwa paling keji dan paling kejam yang pernah terjadi di muka bumi ini. Karena apa? Orang Yahudi, para imam, hakim saat itu tidak melakukan seperti yang
ajarkan di dalam hukum Taurat yang terdapat di dalam Ulangan 21:1-9. Ayo kita baca di dalam Matius 27 ayat 11-26. Saya minta Ibu Dewi yang bawa mic supaya jelas ya, tolong dibacakan. Matius 27 ayat 11-26. Haleluya. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Lalu lanjutkan. Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami." Puji Tuhan, terima kasih Dewi. Mereka melakukan perbuatan yang keji dan tidak mengenal belas kasihan sama sekali. Di saat Pilatus menampilkan Yesus Barabas, itu orang yang paling jahat, yang terkenal, dengan harapan dia menginginkan rakyat memilih Yesus yang disebut Kristus untuk dibebaskan. Bayangkan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka memilih siapa untuk dibebaskan? Barabas, Yesus Barabas. Orang yang terkenal paling jahat, dibandingkan dengan Yesus, mereka memilih Barabas. Karena Pilatus melihat mereka sudah tidak bisa lagi dipendam. Dalam Matius 27 ayat 26 malah mereka mengatakan, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami." Kalau saya boleh bilang, wow.
Saudara kalau melihat sekarang kota Yerusalem, itu kota Yerusalem itu artinya kota damai, gitu ya. Tetapi kota Yerusalem adalah kota yang tidak pernah damai. Malah ada yang di museum itu malah ada 6 juta yang pembantaian, dan selalu terjadi seperti itu. Karena apa? Nenek moyangnya yang saat itu mengatakan biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Itu sekarang yang terjadi di sana. Dan kasih Tuhan, janganlah kita melakukan hal bodoh yang seperti itu. Mereka melakukan kesalahan yang sangat besar. Haleluya. Karena mereka menolak Raja Damai. Yesus sang Raja Damai dia tolak. Waktu Yesus tergantung di kayu salib, darahnya tercurah, dihukum dan menerima hukuman sesuai tuntutan hukum Taurat. 6 jam Yesus tergantung di sana. Tidak mudah bagi Yesus. Bayangkan orang yang tidak bersalah diludahi, dicambuk, didera, diolok-olok, difitnah. Sakit rasanya, sangat sakit. Dia harus mengorbankan, tetapi dia harus menerima semuanya. Dia harus diam dan menerima hukuman. Untuk apa? Sampai semuanya lunas, tuntas. Akhirnya dia katakan setelah 6 jam, sudah selesai. Semua sudah, tidak ada yang terlewatkan. Pemberontakan kita, kejahatan kita, apa saja kelemahan kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Semua sudah diampuni. Jangan sampai kita mengatakan, aku orang yang dosa ini tidak layak masuk. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kematian Yesus pada saat dia di atas kayu salib, dia ditolak oleh surga dan dia ditolak oleh bumi. Jangan meremehkan pengorbanan Yesus yang begitu mulia. Dia kehilangan kehormatannya, dia kehilangan kemuliaannya. Tiap kali saya mengingat ini, saya tidak bisa diam. Saya pasti menangis, tidak bisa saya ketawa. Tuhan Yesus begitu luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu sungguh luar biasa. Dia rela berkorban untuk kita. Dia mematahkan sifat egois. Kematian Yesus mematahkan sifat egois. Ada satu cerita di mana malaikat dia datang kepada seorang bapak yang sedang berkembang pekerjaannya, dan tentu saja orang yang berbisnis itu punya saingan. Malaikat itu mengatakan, permintaanmu akan dikabulkan. Satu permintaanmu akan dikabulkan sekarang. Wah, senang sekali bapak ini. Wah, puji Tuhan, pasti dikabulkan, pasti. Jadi kamu boleh minta rumah 10, kamu boleh minta mobil yang termewah, kamu boleh minta apa saja, dikabulkan. Satu hal, kalau kamu minta mobil 10, aku akan memberi 2 kali lipat kepada sainganmu. Kaget dia. Jadi kalau aku minta rumah 100, sainganmu akan menerima 205. Sekarang apa yang kamu minta? Bingung dia. Tidak rela kalau saingannya menjadi lebih dari dirinya. Akhirnya diminta apa? Sudah, buat saja mataku ini 1 buta. Loh, kata malaikat, bukan itu. Kamu minta yang terbaik. Bukan kecelakaan, tetapi berkat.
sainganku menjadi 2 kali lipat lebih kaya dari aku. Itu adalah satu contoh di mana setiap kita mungkin seperti itu juga, tidak ingin saingan kita lebih dari kita. Malah dia minta 1 buta supaya saingannya 2 buta. Itulah sifat manusia kita. Itu yang dipatahkan oleh Yesus. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Tidak boleh egois seperti itu. Sudah dipatahkan oleh Yesus ya. Kemudian itu ekspresinya Tuhan Yesus seperti itu. Kematian Yesus mengajarkan pengampunan. Tidak ada baiknya kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Yang ada adalah nantinya akan timbul kejahatan yang lain. Tetapi kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih, mungkin bisa membuat orang itu bertobat dan membuat itu mengubah orang itu karena sudah merasakan kasih. Kematian Yesus juga mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah akhir. Penderitaannya di kayu salib, dia waktu diterah ini, saya sering katakan semuanya akan berlalu. Dan penderitaan itu bukanlah penderitaan yang terakhir. Karena dia akan naik ke surga, dia akan bangkit dari kematian. Dia akan naik ke surga dan dia merindukan kita semua bersama dengan Yesus nanti waktu kita diangkat ke surga. Yesus janji, aku sudah menyediakan tempat bagimu. Jangan sia-siakan itu. Ya. Juga kematian Yesus itu juga sebagai momen untuk membangun mentalitas pemenang. Saya sering share di PAW. Selamat pagi pemenang. Jadilah kita ini pemenang kehidupan. Naik tingkat. Jangan malah turun tingkat. Bukan juga stagnan. Naik terus. Untuk membentuk kepribadian kita menjadi lebih bijaksana dan bijaksini. Bukan sangat top. Ya. Pada umumnya orang yang mengalami penderitaan itu orangnya menjadi egosentris, suka marah-marah, bersungut-sungut, mengasihani diri sendiri, menuntut perhatian dari semua orang. Ini loh aku menderita, lihat ini aku menderita, aku lagi susah, perhatikan no aku. Lalu melakukan usaha pembenaran diri, menghujat bahkan, dan lain-lain. Akibatnya apa? Kehadiran kita menjadi duri dan menyakiti orang lain. Jadilah kita pemenang kehidupan. Ingatlah apa yang dilakukan Yesus di kayu salib itu bukan main-main. Jangan sepelekan. Jangan remehkan itu. Sekali lagi saya katakan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita melayani, semua saya ingat ini pelayan Tuhan semuanya. Melayani, bagus, tidak salah. Tapi yang penting adalah motivasi kita melayani. Tuhan tidak mau lihat kita ini hanya bangga dengan apa yang kita punya. Aku lebih dari yang lain. Tidak, bukan itu yang diinginkan Tuhan. Yang diinginkan Tuhan adalah hati kita yang tulus. Karena kita mengasihi Tuhan, maka aku melayani dengan sungguh-sungguh. Aku beri yang terbaik karena aku mengasihi Tuhan. Bukan karena kelebihanku. Kelebihanku semua juga dari Tuhan. Kalau kamu punya
punya talenta, lakukan. Kembangkan. Tuhan ingin kita lakukan itu, tapi bukan main-main. Sudah capek, tidak bisa berdoa. Salah. Baik itu hamba Tuhan sekalipun, ada seorang hamba Tuhan saya dengar kesaksiannya. Karena dia sering dipanggil sana sini, dia khotbah sana sini, akhirnya dia mengaku, saya kurang berdoa. Saya kurang mendekat sama Tuhan karena saya capek. Tuhan tidak ingin pelayanan kita yang seperti itu, tidak ingin kita kecapean lalu kita tidak bisa berdoa. Tuhan rindu kita bisa berhubungan terus dengan Dia. Apa yang Dia lakukan dan mati di kayu salib, Dia ingin ada timbal baliknya dari kita. Kita menghargai pengorbanannya. Dia sudah merendahkan dirinya, bahkan mati di kayu salib. Dia sudah menyerahkan dirinya, dia mengikuti apa yang Bapa kehendaki untuk dia lakukan. Hiduplah dalam damai sejahteranya Tuhan. Saya mempersiapkan ini ketika malam-malam dan saya mesti tetap nangis. Setiap kali baca lagi saya nangis lagi. Tuhan, ya ampun Tuhan, ya ampun. Kau sungguh luar biasa. Tidak ada satu manusia pun bisa melakukannya seperti Yesus. Jadi ingatlah apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ayo kita jangan main-main lagi. Kita serius, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita lakukan yang terbaik untuk Dia. Kita menyerahkan kehidupan kita untuk dipakainya, untuk menjadi alat. Apa sih alat? Apa sih alat? Supaya manusia bertobat semua banyak. Saudara kita, teman-teman kita semuanya boleh diselamatkan. Mengasihani jiwa mereka. Jangan kita membenci orang lalu kita malah membuat orang itu jatuh, membuat orang itu nanti tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan itu. Kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Istimewa. Kita memilih. Kita anak Allah. Janganlah kita merasa di dunia ini kita rendah diri, kita merasa tidak berguna, atau sebaliknya kita merasa paling baik sehingga orang lain itu nggak bagus, tidak seperti saya, tidak seperti itu. Tuhan inginkan kita ini benar-benar memiliki kasih, karena Yesus melakukannya karena kasih, mengasihi kita semua. Jangan lupa, ya, jangan lupa. Saya ingatkan, coba ingatkan ke kiri dan ke kanan, katakan jangan lupa. Itu aja, ya, jangan lupa. Puji Tuhan, dengan dikasih oleh Tuhan, Dia memilih di salib, Dia memilih kayu yang kasar. Karena itu yang dikehendaki oleh Bapaknya. Bisakah kita semua lakukan seperti yang Tuhan inginkan? Jangan, bukan berarti kalau Roh Kudus yang sekarang ada di dalam hidup kita adalah Roh Kudus lalu kita melupakan Yesus. Jangan. Karena apa yang dilakukan Roh Kudus adalah mengingatkan apa yang sudah Yesus ajarkan kepada kita. Ada orang terus terang ini saya dengar mereka bilang, oh kalau zaman sekarang itu kita nggak perlu Yesus lagi. Yesus tugasnya sudah selesai di kayu salib. Dia sekarang sudah di surga sama Bapaknya. Sudah selesai. Sekarang apa yang kamu pilih? Saya sekarang hanya Roh Kudus saja. Kalau kita berdoa itu, ya tolong Roh Kudus agar bisa menyampaikan kepada Bapa. Loh, yang paling dikasihi Bapa itu Yesus. Pengorbanan Yesus gak selesai sampai di situ. Kita harus menjadi pelaku firman. Yesus, apapun yang dikatakan Yesus di dalam
firman Tuhan, itu harus kita lakukan. Roh Kudus mengingatkan kita, Dia menolong kita, Dia menjadi penghibur bagi kita. Itu ya, bahkan Bapak mengatakan kunci kerajaan surga itu di tangannya Yesus kok. Dia Allah yang sangat, Dia anak yang paling dikasihi oleh Bapaknya. Kita juga anak-anaknya, jadi kita juga dikasihi oleh Bapa kita. Ya, ekspresikan kasih kita dimanapun kita berada, karena Yesus itu Allah yang perkasa. Dia mengasihi kita semuanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ingat juga, apapun yang kau ingin orang lain perbuat padamu, perbuatlah demikian juga bagi mereka itu. Hati-hati dengan hukum tabur tuai. Barang siapa banyak menabur, dia akan menuai. Dan kalau dia menabur, taburannya itu akan tumbuh. Hati-hati. Nah, yang kita menabur kejahatan, kejahatan itu akan tumbuh. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Jiwanya diselamatkan, tetapi seperti keluar dari dalam api. Ya, biarlah hidup kita menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Saya mau undang Sekutu maju ke depan. Ya juga. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu begitu sempurna dalam hidup kami, dan Engkau adalah merupakan contoh teladan yang sungguh terlalu amat sangat baik sekali dan patut kami teladani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya, terima kasih. Haleluya. Saya undang semua berdiri. Give thanks with a grateful heart. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kita nyanyi sama-sama. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a holy heart. Give thanks because He's given Jesus Christ, His life. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His love. Let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am free, because of what the Lord has done for us. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan senang hati, syukur yang telah memberikan anaknya.
kami. Tuhan, kami sungguh terpukau, kami sungguh terharu atas yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Oh Tuhan, ampunilah setiap kami yang kurang menghargai pengorbanan-Mu. Tuhan, saat ini kami berjanji untuk lebih sungguh-sungguh lagi menjadi pelaku firman Tuhan, memiliki kasih melakukan apapun juga. Kami tidak boleh lagi merasa minder, kami tidak boleh lagi merasa rendah, karena Engkau sudah membuat kami kuat. Engkau sudah menebus kami. Kasih-Mu itu sempurna, selesai, semuanya sudah Engkau tanggung bagi kami. Kami mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Engkau Allah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun sampai Tuhan Yesus datang kembali. Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan belas kasihan untuk kami, dan mata-Mu selalu tertuju kepada kami. Telinga-Mu Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar seruan kami, dan setiap kami berdoa Engkau mendengar dan Engkau mengabulkan setiap doa-doa kami, karena kami istimewa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Hari ini kita sudah belajar merenungkan kembali, ya, sekian tahun mungkin ada yang mengikuti ibadah Jumat Agung sudah kesekian kalinya. Tapi hari ini biarlah menjadikan ibadah Jumat Agung bukan sesuatu yang rutinitas atau seperti biasanya. Hari cobalah kita merenungkan bagaimana Yesus sudah tersalib 2000 tahun yang lalu. Kalau hari ini kita jam sekian kita boleh beribadah, kalau 2000 tahun yang lalu jam 3 Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Yesus, biarlah kita sedikit mengucap syukur dalam segala hal dengan waktu yang sangat singkat. Biar kita mengingat perjalanan jalan salib di Via Dolorosa itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat film Passion, mungkin kita ngeri. Cuman sebenarnya itu hanya dibuat sekian persen dari cerita yang sebenarnya. Dikatakan, dan di film itu saudara juga mengatakan bahwa dia tidak bisa membuat film itu sudah kita ngeri. Tapi di film itu wajah Yesus masih berupa wajah Yesus. Padahal yang sebenarnya dikatakan di Alkitab wajahnya tidak dikenal sama sekali. Iya. Hambanya tadi sudah mengatakan biarlah kita hari ini, malam ini merenungkan betapa kasihnya Tuhan. Jangan sampai ada yang meremehkan. Kalau dulu bangsa Israel memberikan Paskah karena mereka sudah diselamatkan dengan cara menorehkan darah di pintu rumah mereka sehingga mereka selamat. Tapi oleh karena satu pribadi, yaitu Yesus, seandainya Yesus tidak mau, kita semua tidak akan selamat. Iya. Kayu salib yang ditanggung oleh Yesus hampir 100 kg. Kuatkah kita menanggung seperti itu? Dengan kondisi badan yang begitu lemah karena cambukan, karena apa? 100 kilo ditanggung oleh Yesus.
Kalau dia bersalah, oke, dia tidak bersalah. Sekarang kita coba renungkan. Andai mulut kita aja mencontoh Yesus, bisakah kita berpuasa saja tidak mengumpat, tidak mau memaki orang, tidak berbuat dosa sekian jam, bisa enggak? Tapi dari mulut Yesus, meskipun dia tidak bersalah, tidak ada kata-kata kasar dari mulut Yesus. Dia bisa saja memporak-porandakan mahkamah, pengadilan yang tidak adil, unfair, tidak adil. Tapi dia seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Dia tidak mengucapkan sepatah kata. Berapa banyak kita mungkin membela diri, seakan-akan dalam persoalan sehari-hari, masalah sehari-hari, seakan-akan kita salah. Kita yang benar aja seakan-akan kita akan melawan. Tapi Yesus tidak bersalah. Dia tidak membantah. Bisakah mata kita, bisakah kita terus mengarahkan kepada Allah Bapa di surga? Punya mata yang tertuju kepada Tuhan. Sering mata kita melihat hal-hal yang tidak benar. Kaki kita, tangan kita, berapa banyak kita menggunakan tangan, kaki, mulut untuk mungkin menampar pasangan, untuk memaki pasangan, anak orang tua anak. Itukah kita murid Yesus? Berapa banyak mungkin kita disakiti oleh seseorang, bisakah kita tidak membalas? Yesus tetap diam. Kalau mungkin Bapak Ibu mengatakan, oh itu kan Yesus Tuhan, secara fisik dia kuat, dia juga manusia 100%. Kalau Bapak Ibu mengatakan, oh iya, tapi masalah hubungan, saya tidak dianggap oleh keluarga, saya kehilangan keluarga. Bapak Ibu, malam ini saya ingat kenapa Yesus mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu tandanya dia kehilangan sosok. Dalam sehari dia memanggil Bapak, tapi saat kayu salib, ucapan di atas kayu salib, Eloi, Eloi lama sabachthani, mengatakan Allahku, Allahku. Saat itu dia kehilangan hubungan dengan Allah, karena dia sebagai manusia berdosa yang harus menanggung dosa yang bukan dia perbuat. Sehingga hubungan ini putus, sehingga dia harus memanggil Bapa itu Allah. Itulah kenapa di Taman Getsemani dia berkeringat darah. Hingga kalau boleh Tuhan, cawan ini lalu, karena dia tahu dia akan kehilangan hubungan dengan Bapa. Itu berat. Sehingga dia tahu kalau di antara kita secara kejiwaan, secara psikologi mengatakan, oh saya tidak dianggap, saya kehilangan keluarga, saya kehilangan harga diri. Tuhan lebih dulu kehilangan harga diri. Dia merendahkan diri. Dia adalah Tuhan, tapi dia mau mati untuk kita. Sampai di mana kecintaan kita terhadap Tuhan? Malam ini ucapkan syukur, Tuhan,
Terima kasih. Terima kasih untuk kasih. Ini aku Tuhan yang sangat bejat, berdosa, tapi terima kasih Engkau sudah selamatkan. Thank you Lord. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Jadi aku sudah menyanyikan satu pujian untuk menyambut perjamuan kudus. Dan kita akan menyiapkan perjamuan kudus. Tak ku perlu ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenalan oleh curahan darah-Mu. Siapkan roti yang adalah tubuh Tuhan. Di dalam kita angkat tinggi-tinggi roti yang adalah tubuh Kristus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum Bapak Ibu makan tubuh ini, makan roti dan tubuh Yesus, ya percaya dengan tubuh yang sudah dipecah-pecah ini, kita dipersatukan. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Kita mengangkat cawan perjanjian tinggi-tinggi lebih kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Kita yakin ini bukan hanya anggur, tapi ini adalah dimeteraikan oleh darah Yesus.
sehingga setiap kelemahan tubuh kita, apapun sakit kita sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Kita mengimani kita sudah, dengan darah Yesus kita sudah disucikan, diselamatkan, dan nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan. Terima kasih. Kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus dengan iman. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, Yesus. Yakin Tuhan, penyertaan-Mu, perkenanan-Mu itu yang kami butuhkan, dan itu ada karena Engkau ada bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengucap syukur untuk ibadah pada malam hari ini, dan untuk makanan jasmani yang akan kita terima. Kita mengucap syukur. Nanti akan saya tutup. Bapak, terima kasih untuk sore yang indah ini Tuhan, di mana kami semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul Tuhan. Kami dapat menikmati Tuhan kasih-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih untuk Jumat Agung yang indah ini Tuhan, di mana kami diingatkan kembali Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami. Engkau mengorbankan diri-Mu untuk segala dosa kesalahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tidak hanya sekedar mengingat Jumat Agung ini Tuhan, tapi kami meneladani pengorbanan-Mu, meneladani hidup yang Kau berikan bagi kami, agar kami bukan hanya sekedar mendengar firman, tapi kami boleh menjadi pelaku firman yang benar Tuhan, hingga hidup kami benar-benar menyenangkan Engkau. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Juga sebentar lagi Tuhan, kami akan menerima makanan jasmani yang Kau telah sediakan ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang telah menyediakannya Tuhan. Biarlah makanan ini boleh kami nikmati dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Engkau memberkati makanan ini, Engkau menyucikannya Tuhan, hingga menjadi kekuatan bagi fisik kami Tuhan. Berkati tangan semua yang telah bekerja Tuhan, karena kami percaya Tuhan, apapun yang dikerjakan dengan tulus untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami ucap syukur Tuhan, kami boleh beribadah sore hari ini.
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, sehingga kami boleh beroleh selamat karena Engkau sudah mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Ibadah pada malam hari ini kami ucap syukur Tuhan. Kalau sebentar setelah kami menikmati hidangan makanan jasmani, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami mohon kiranya malaikat Tuhan melindungi, menyertai kami sehingga kami tiba di rumah dengan segala selamat. Terpujilah nama-Mu, terpujilah. Kami terus berdoa untuk ibadah pemuda besok maupun ibadah Paskah hari Minggu. Tuhan, kami mohon cuaca boleh sejuk Tuhan, tidak hujan, tidak panas Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon malaikat-Mu yang berjaga-jaga di sekitar tempat kami beribadah sehingga kami boleh menikmati ibadah dengan aman dan nyaman. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi kami semua mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Kami semua akan mengatakan amin.